Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wafiril hibati wal ataya wa ghafiriz dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kaum muslimin sudah populer dengan bahasa hijrah. Afwan Ustaz, saya sudah hijrah, alhamdulillah. Hijrah dan hijrah. Permasalahannya apa itu hijrah? Hijrah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Secara bahasa, hijrah artinya intiqalun min makanin ila makan. Hijrah itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Perumpamaan antum dari suatu tempat di Palembang, terus meninggalkan Palembang dan berpindah ke Jakarta misalnya. Maka ini dinamakan hijrah secara bahasa. Adapun secara istilah adalah al-hijratu intiqalun min baladil kufri ila baladil Islam. Adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Kenapa? Karena di negeri kafir tersebut dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pindah dari negeri kafir ini menuju tempat yang lebih baik, yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Kemudian ada juga istilah hijrah maknawi. Hijrah secara makna. Apa itu? Fisiknya tetap berada di sini. Fisiknya tidak berpindah, tetapi adalah maknawi yang berpindah, amalannya yang berpindah. Berpindah dari suatu amalan ke suatu amalan. Atau secara maknawi kita katakan dalam istilahnya al-hijratu minas sayyi'at ilal hasanat. Berpindah dari keburukan-keburukan menuju kebaikan-kebaikan. Perpindahan ini, oh kalau begitu Ustaz, berarti hijrah sama dengan taubat. Ya, mendekati. Justru hijrah adalah bagian dari taubat. Karena ketika kita mengetahui suatu perkara, bahwasanya taubat itu paling tidak terpenuhi 4 syarat 5 sempurna. Syarat yang pertama ketika kita ingin bertobat adalah menyesal, an-nadam, menyesal. Karena tidak mungkin orang bisa bertobat kalau orang nggak menyesal. Kalau orang salah, dia tahu dirinya salah, dia akan bertobat kembali kepada Allah. Kalau nggak tahu salah, nggak bakal kembali kepada Allah. Karena merasa benar. Kemudian yang kedua, setelah dia menyesal, dia salat 2 rakaat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia berazam, berkemauan kuat untuk tidak mengulangi lagi dosanya. Yang keempat, dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Yang kelima, apabila dosanya berkaitan dengan dosa manusia, maka dia minta kerelaannya. Sehingga hijrah kalau kita lihat masuk kepada syarat yang keempat, yaitu mengisi dengan kebaikan dan kebaikan. Maka dari itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, hijrah harus kita lihat dari berbagai macam sisi. Ya. Bahwasanya yang menjadi prioritas hijrah secara maknawi ada berubahnya dari perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Maka kenapa kita harus hijrah? Berpindah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
Dan orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka memaksiati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu fima kuntum. Mereka bertanya, bagaimana kalian ini? Pada posisi bagaimana kalian ini sehingga tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami dahulunya di bumi termasuk orang-orang yang tertindas. Qalu, pada mereka menjawab lagi, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berpindah di dalamnya? Bukankah engkau bisa berpindah dari suatu tempat yang engkau tertindas menuju tempat yang engkau merdeka di sana? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu orang yang bisa pindah tapi enggak mau pindah, enggak bisa pindah di tempat yang kafir, seharusnya dia bisa pindah di tempat yang muslim, yang taat kepada Allah sehingga dia bisa menjalankan taat kepada Allah, dia enggak mau pindah. Orang yang bisa berpindah dari keburukannya kepada kebaikannya, dia enggak mau pindah. Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempat kembalinya neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam hijrah ini niatkanlah berpindahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpindahnya dari keburukan menuju ketaatan adalah dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia gapai atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju, tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.